Tulisan-tulisan tertua di dunia. Gambar tentang proses terciptanya tulisan seperti diuraikan terdahulu adalah proses secara umum yang dilalui oleh masyarakat terdahulu. Proses pengembangan komunikasi. Lisan mereka, proses ini tentunya berjalan secara evolusi dan memakan waktu yang panjang. Berikutnya, tulisan tertua di dunia yaitu Sumer, Mesir, dan Tionghoa. Tulisan tertua di dunia adalah bahwa penelitian dan penemuan terus mengungkapkan kekayaan sejarah manusia melalui tulisan-tulisan kuno. Tulisan ini memberikan wawasan yang berharga tentang budaya, bahasa, dan pemikiran manusia pada masa lampau. Perkembangan tulisan fonetis dan simbol alfabet. Tulisan fonetis dan simbol alfabet merupakan dasar dari sistem penulisan modern yang digunakan di seluruh dunia. Perkembangan keduanya telah mencatat perjalanan panjang dalam sejarah peradaban manusia. Manfaat mempelajari tulisan fonetis dan simbol alfabet. Komunikasi yang efektif. Memahami tulisan fonetis dan simbol alfabet membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan jelas. Pemahaman bahasa pelajaran ini meningkatkan pemahaman kita terhadap struktur dan aturan bahasa. Apresiasi sejarah mempelajari asal-usul dan evolusi tulisan fonetis dan alfabet mengasah apresiasi kita terhadap perkembangan peradaban manusia. Pengembangan diri, pengetahuan ini dapat membantu mengasah kemampuan analisis, kreativitas, dan pemikiran kritis. Melacak asal-usul tulisan Arab. Menelusuri asal-usul tulisan Arab merupakan upaya penting untuk memahami pelajaran sejarah peradaban manusia dan perkembangan bahasa. Tulisan Arab pra-Islam. Tulisan Arami dan Nabati. Yang kedua, bukti arkeologis. Yang ketiga, pengaruh budaya luar. Motivasi Al-Quran. Bagi tulisan Arab, Al-Quran dianggap sebagai motivasi untuk para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran memiliki motivasi yang kuat untuk mempelajari bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dari bahasa Arab. Perkembangan tulisan Arab. Model bahasa yang indah. Al-Quran dianggap sebagai puncak keindahan bahasa Arab. Gaya bahasanya yang indah menggunakan metafora, perumpamaan, dan retorika yang kuat. Penggunaan kosakata khas Arab. Al-Quran memperkenalkan dan menggunakan kosakata yang kaya dan bermakna. Hal ini termotivasi penulisan Arab ini untuk memperluas data mereka dan menggunakan kata-kata dengan tepat. Teknisi pengembangan. Kawasan penyebaran tulisan Arab. Pertama, Timur Tengah. Kedua, Afrika Utara. Yang ketiga, Asia Tenggara. Yang keempat, Eropa. Pengenalan penyebaran tulisan Arab. Penyebaran tulisan Arab. Tulisan Arab telah menyebar ke berbagai belahan dunia dibawa oleh agama Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Keunikan dan keindahan tulisan buat adaptasi dan digunakan dalam berbagai konteks budaya dan agama di Asia. Perkembangan tulisan Arab juga dipengaruhi oleh kontak dengan budaya lain seperti Persia, Turki, dan Melayu yang menghasilkan variasi gaya kaligrafi yang beragam dan kaya. Dan selanjutnya akan disambung oleh Sri Agustina. Saya Sri Agustina dengan NIM 2311020041 akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu para perintis. 1. Abu Aswad Ad-Duwali. 2. Nasir Ibnu Ashim dan Yahya Ibnu Yam'u. 3. Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Para perintis. Al-Aswad Ad-Duwali adalah seorang tabi'in yang diangkat sah Khalifah Al-Bin Talqrah radhiyallahu anhu untuk mengembangkan ilmu nahwu tahir pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan meninggal pada tahun 69 688 Masehi. Abu Al-Aswad Duwali dikenal sebagai penggagas ilmu nahwu dan ahli tata bahasa Arab. Ia pernah berkiprah dalam politik, menjadi hakim di Basrah dan gubernur pada masa Khalifah Al bin Abi Thalib bin
ya di kota yang sama. Kiprahnya dalam kodifikasi ilmu nahwu. Nasri bin Ashim dan Yahya bin Yamrud. Nasir bin Ashim adalah seorang ahli tata bahasa dan sastrawan Arab yang aktif pada abad ke-8 Masehi. Dia dikenal dengan mengembangkan konsep tentang mengucapkan huruf Arab yang benar dan jelas, serta memberikan perhatian khusus penekanan dan pengucapan kata-kata dengan baik. Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi adalah seorang ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab, sastra Arab, dan juga penemu ilmu perpajakan Arab, ilmu arud. Ia dilahirkan di Oman pada tahun 718 Masehi dan wafat di Basra pada tahun 786 Masehi atau 791. Jadi berikut adalah beberapa keterangan tentang Al-Khalid Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Ibnu Mukhla, peletak dasar sistem huruf abjad bahasa Arab, dalam hal ini kaligrafi, atau bisa dikenal dengan khat, tumbuh dan berkembang dalam budaya Islam menjadi alternatif apresiasi menarik yang mengandung unsur penyatu yang kuat. Salah satu fakta yang mempesona dalam sejarah seni dan budaya untuk mengembangkan ilmu nahwu tahir pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan meninggal pada tahun 698 Masehi. Abu al-Aswad Duali dikenal sebagai penggagas ilmu nahwu dan ahli tata bahasa Arab. Ia pernah berkiprah dalam politik, menjadi hakim di Basrah dan gubernur pada masa Khalifah Al bin Abi Thalib di kota yang sama. Kiprahnya dalam kodifikasi ilmu nahwu. Nasri bin Ashim dan Yahya bin Yamrud. Nasir bin Ashim adalah seorang ahli tata bahasa dan sastrawan Arab yang aktif pada abad ke-8 Masehi. Dia dikenal dengan mengembangkan konsep tentang mengucapkan huruf Arab yang benar dan jelas, serta memberikan perhatian khusus penekanan dan pengucapan kata-kata dengan baik. Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi adalah seorang ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab, sastra Arab, dan juga penemu ilmu perpajakan Arab, ilmu arud. Ia dilahirkan di Oman pada tahun 718 Masehi dan wafat di Basra pada tahun 786 Masehi atau 791. Jadi berikut adalah beberapa keterangan tentang Al-Khalid Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Ibnu Mukhla, peletak dasar sistem huruf abjad bahasa Arab, dalam hal ini kaligrafi, atau bisa dikenal dengan khat, tumbuh dan berkembang dalam budaya Islam menjadi alternatif apresiasi menarik yang mengandung unsur penyatu yang kuat. Salah satu fakta yang mempesona dalam sejarah seni dan budaya Islam ialah keberhasilan bangsa Arab, Persia, Turki, dan India dalam menciptakan bentuk-bentuk dan gaya tulisan kaligrafi. Sejarah singkat dinasti Safawiyah. Sejarah singkat dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah di Persia berlangsung antara tahun 1502 sampai 1722 di Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Pemerintahan Ismail I berlangsung selama 23 tahun, yaitu sejak 1501 sampai 1523. 10 tahun pertama dikonsentrasikan untuk ekspansi keluar. Ismail I sukses menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Akyukulun di Hamdan 1505, menduduki provinsi Kapsis di
Nazandara, Gurdan dan Yazd 1504, Diyarbakir 1505 sampai 1507, Baghdad dan daerah barat daya Persia 1508, Sirwan 1509 dan Kursan 1510. Ketika Syah Abbas naik menjadi pemimpin Safawiyah dari tahun 1558 sampai dengan 1628 Masehi, kerajaan Safawiyah mengalami masa keemasannya. Ada kemajuan-kemajuan pada masa Abbas I, baik di bidang politik, ekonomi, fisik, dan seni maupun di bidang ilmu pengetahuan dan agama. Pengenalan kaligrafi Arab. 1. Keindahan kaligrafi Mamluk. 2. Integrasi kaligrafi dengan arsitektur. 3. Penguasaan teknik kaligrafi. Kaligrafi Arab dan tradisi Islam. Kaligrafi Arab dan tradisi Islam di Nusantara. Nusantara memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tradisi kaligrafi Arab. Kaligrafi arti dan telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Kaligrafi Arab, kaligrafi Acak tidak hanya sebagai seni tulisan indah, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Baiklah, sekian dari saya, Sri Agustina. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila ada yang kurang itu dari saya, dan bila ada yang lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.